Bab 880, hancurkan dengan lambaian tangan. Sander Ye dengan tenang menarik tangannya, lalu berkata, "Yang mulia, apakah dia juga berada di ranah Kaitao?" Trako mengangguk, "Tepat sekali." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tentu saja kusambut." Trako berhenti bicara. "Sander Ye, jangan khawatir, 1 kristal abadi, ditambah 1 buah roh abadi." Trako sangat gembira. "Terima kasih, Tuan Ye." Dia masih sedikit ragu pada awalnya, tapi setelah melihat Sander Ye mengeluarkan perekam kristal, dia tidak lagi khawatir. Astaga! Bahkan ketua aula ke-9 aliansi jalan jahat adalah orang Tuan Ye. Bagaimana mungkin kalah? Dia bisa menang dengan mata tertutup. Seolah memikirkan sesuatu, Trako berkata lagi, "Tuan Ye, aku juga mengenal beberapa orang tua. Aku bisa menghasut pemberontakan. Oh tidak, aku bisa menangkan hati mereka, menangkan hati." Mendengar ini, Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ini adalah hal yang baik. Pergilah dan menangkan hati mereka. Tentu saja, terbatas untuk ranah Kaitao, dan aku akan menemui ketua aula ke-8 dalam 3 hari, jadi kamu harus cepat." Trako mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Sander Ye menoleh untuk melihat Pingo. Pingo ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Aku selalu sendirian dan hanya mengenal sedikit orang." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, senior tinggal saja di pagoda kecilku untuk berlatih. Dalam 3 hari, kita akan mencari ketua aula ke-8 dari aula jalan jahat." Pingo mengangguk, "Oke." Berbicara tentang ini, dia ragu untuk berbicara. "Sander Ye, apa ada masalah?" Pingo mengangguk, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, aku ingin bertanya, apakah kekuatan orang yang membuat pedang ini sudah melampaui peradaban kosmik tingkat ke-5? Sander Ye sedikit terkejut, "Kenapa kamu bertanya?" Pingo berkata dengan suara yang serius, "Sejujurnya, aku adalah senjata, jadi aku sangat menyadari teror pedang Tuan Ye. Kalau prediksi aku benar, Tuan Ye masih belum bisa mengerahkan kekuatan pedang ini sepenuhnya." Sander Ye mengangguk, "Ya." Sedikit kerumitan muncul di mata Pinga, "Pedang ini adalah pedang terkuat yang pernah aku lihat." Sander Ye sedikit penasaran, "Senjata macam apa kamu?" Pingo ragu-raga. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Maaf aku lancang." Pingo menggelengkan kepalanya, "Itu tidak benar. Hanya saja aku belum muncul dalam wujud asliku selama bertahun-tahun. Namun, kali ini Tuan Muda Ye akan bertanding dengan aliansi jalan jahat, jadi Tuan Mata Ye bisa melihatnya dengan mata sendiri." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Senior mengatakan itu, maka aku agak menaktikannya." Pepo tersenyum tipis, "Aku tak teringat bahwa aku mengenal seseorang, tetapi aku tidak tahu apakah dia bersedia datang. Aku akan pergi bertanya." Sander Ye mengangguk, "Cike." Pingo berdin dan pengi. Di tempat, Sander Ye mengangkat kepalanya dan melinik bush dao abadi, dan berkata dengan lembut, "Tuan Pagoda, aku baru menyadari sekarang bahwa master di ranah Kaitao sangat kekurangan uang." Pagoda kecil berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan aula jalan jahat?" Sander Ye mengangguk, "Ya." Pagoda kecil berkata dengan sungguh-sungguh, "Kekuatan ini tidak sesederhana kelihatannya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku tahu, masalahnya adalah kalau aku tidak menemui mereka sekarang, mereka akan mendatangi aku. Kalau begini, aku memilih untuk menyerang terlebih dahulu." Pagoda kecil berkata, "Ya. Sander Ye, aku masih memiliki lebih dari 4.000 garis keturunan leluhur, aku ingin menanam pohon dao abadi baru." Saat ini, dia hanya memiliki 1 pohon dao abadi, dan kemudian dia menemukan bahwa pohon dao abadi ini hanya akan berbuah selama 100 tahun, tentu saja mengacu pada waktu di pagoda. Hanya ada 15 buah dao abadi sekarang. Ini agak sedikit. Buah dao abadi sangat menarik bagi master di ranah Kaitao. Kalau ada lebih banyak, dia bisa memenangkan lebih banyak master di ranah Kaitao. Selain itu, dia juga bisa melatih lebih banyak pakar top. Saat ini, dia tiba-tiba sangat merindukan Putih. Kalau Putih ada di sini, dia bisa dapat gratis. Pagoda kecil berkata, "Kamu memiliki banyak garis keturunan leluhur sekarang.
Kamu memang bisa membuat pohon dao abadi yang lain. Namun, kamu masih harus meninggalkan beberapa garis keturunan leluhur. Bagaimanapun, alam semesta Guanxuan membutuhkan garis keturunan leluhur. Sander Ye mengangguk, aku tahu. Selama ini, dia sudah meminta Fanny Zhou untuk mengirim 1000 garis keturunan leluhur kembali ke Akademi Guanxuan, tentu saja ke Grace Nalan. Sekarang dia masih memiliki 3000 garis keturunan leluhur di tubuhnya. Menanam pohon dao abadi akan membutuhkan sekitar 1500 garis keturunan leluhur, dan masih ada beberapa yang tersisa. Setelah pohon dao abadi ditanam, masih membutuhkan energi spiritual garis keturunan leluhur untuk menyuburkan dan memeliharanya. Bisa dikatakan sangat mahal dan kebanyakan orang tidak mampu. Lakukan saja begitu dipikirkan. Sander Ye langsung mengeluarkan karakter suci klan kuno tersebut, lalu menemukan sebuah pulau yang luas. Tanam pohon. Di antara bintang-bintang, Pingo dan Trako berjalan bersama, dan tujuan mereka adalah domain naik surga. Pingo tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Tuan Muda Ye berasal dari suku air? Trako berkata dengan tenang, aku tidak percaya. Pingo sedikit mengemyit, kalau begitu, kamu. Pingo melirik Trako dan berkata, itulah kenapa malah menakutkan. Pingo bingung, kenapa? Trako menghela nafas dengan suara rendah, kamu belum pernah berhubungan dengan alam semesta peradaban tingkat kelima. Izinkan aku memberitahu kamu, mereka yang tinggal di alam semesta peradaban tingkat kelima memandang orang-orang peradaban di bawah tingkat 5, sama seperti kita melihat orang biasa di dunia sekuler yang tidak memiliki kultivasi. Apakah kamu akan menghargai orang biasa? Pingo menggelengkan kepalanya. Trako melanjutkan, pernahkah kamu melihat karakter suci itu? Itu adalah harta paling berharga dari suku air, dan patuh kepada Tuan Muda Ye itu, tanpa ada niat untuk melawan. Aku kira itu sama dengan api langit, 80% dari mereka ditekan. Bahkan kalau mereka tidak ditindas, mereka pasti melihat sesuatu yang menakutkan, jadi mereka sangat patuh. Pingo berkata dengan sungguh-sungguh, orang yang membuat pedang. Trako mengangguk, aku secara konservatif memperkirakan bahwa Dewa Pedang Wanita di belakang Tuan Muda Ye setidaknya adalah ahli peradaban tingkat 5, atau bahkan. Pada saat ini, dia berhenti bicara. Biarpun dia berada di ranah Kaitao, baginya, peradaban tingkat kelima berada di luar pengetahuannya. Adapun apakah ada peradaban di atas level 5? Dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Setelah mendengar kata-kata Trako, ekspresi Master Pingo berangsur-angsur menjadi serius. Trako melanjutkan, Tuan Muda Ye ini membawa kita ke pagoda kecil dan mengeluarkan benda ilahi itu. Sepertinya dia sedang pamer. Tapi sebenarnya, kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, apakah dia sedang pamer? Tidak, itu benar, memang luar biasa. Pingo mengangguk sedikit, benar. Trako berkata lagi, tentu saja, aliansi jalan jahat juga sangat kuat, tapi kali ini, aku mendukung Tuan Ye. Pingo berkata dengan sungguh-sungguh, aliansi jalan jahat juga tidak sederhana. Trako mengangguk, di jalan Tao, setiap pilihan bergantung pada berkah dan kemalangan. Kalau kita ingin melangkah lebih jauh, tidak mungkin untuk bertahan di tempat. Kita harus bertaruh. Kali ini, kita akan melihat apakah orang di belakang Tuan Ye yang lebih kuat atau aliansi jalan jahat yang tak terduga. Mata Pingo sedikit menyipit, taruhan. Trako tertawa, dan keduanya menghilang dari tempat. Di pegunungan yang tidak diketahui. Sesosok mendarat di depan gerbang gunung, Trako lah yang datang. Trako langsung melambaikan lengan bajunya. Bang! Gerbang gunung hancur. Apa yang akan kamu, Trako sialan? Suara marah tiba-tiba terdengar dari dalam gunung. Trako tertawa dan berkata, Tuan Gang, cepatlah keluar, ada sesuatu yang bagus, sangat bagus. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria paruh baya kekar bergegas ke depan Trako, dan momentumnya yang kuat langsung mengguncang pegunungan di sekitarnya menjadi bubuk. Trako melambaikan lengan bajunya, dan debu yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin. Pria paruh baya itu menatap ke arah Trako dan berkata dengan marah, hal yang bagus. Apakah kamu akan datang cari aku kalau ada hal yang bagus? Trako tersenyum dan berkata,
ini benar-benar hal yang bagus. Aku datang cari kamu kali ini karena aku ingin memperkenalkan kamu pada suatu pekerjaan. Pria paruh-baya itu sedikit mengemit, pekerjaan apa? Trako mendekati pria paruh-baya itu dan berkata dengan serius, aliansi jalan jahat. Buset. Pria paruh-baya itu mengangkat tangannya dan meninju, kekuatan pukulannya seperti guntur, dan dalam sekejap Trako didorong mundur ribuan kaki jauhnya. Pria paruh-baya itu berkata dengan marah, monster tua Trako, menurutmu apakah aku tidak mati cukup cepat? Trako tidak berbicara, tetapi membuka telapak tangannya, dan kristal abadi muncul di tangannya. Melihat kristal abadi, alis tebal pria paruh-baya itu mengerut dalam-dalam. Trako maju selangkah, mendatangi pria paruh-baya itu, dan kemudian berkata, setelah menyelesaikan perintah ini, kamu tidak hanya akan memiliki kristal abadi, tetapi juga buah dao abadi. Itu adalah benda ilahi tingkat kelima dari peradaban suku air, yang bisa meningkatkan budidaya kita secara signifikan, terutama untuk kultivator fisik seperti kamu, itu hanyalah benda ilahi. Pria paruh-baya itu berkata langsung, siapa yang ingin menghancurkan aliansi jalan jahat? Trako menjelaskan keseluruhan cerita Sander Ye. Setelah mendengarkan kata-kata Trako, pria paruh-baya itu kembali mengemit dalam-dalam. Trako berkata dengan serius, apakah kamu percaya padaku? Pria paruh-baya itu langsung berkata, aku tidak percaya. Sialan. Ekspresi Trako membeku. Pria paruh-baya itu memandang ke arah Trako dan berkata, sejauh yang aku tahu, aliansi jalan jahat sudah mengeluarkan perintah buronan untuk menangkap Tuan Ye dengan 100 kristal abadi. Banyak dari tempat kami sudah bergegas ke sana. Trako berkata, apakah kamu percaya apa yang dikatakan aliansi jalan jahat? Kalau kamu benar-benar membunuh Tuan Ye, apakah kamu akan mendapatkan 100 kristal abadi dari aliansi jalan jahat? Kalau mereka tidak memberikannya kepada kamu, apakah kamu akan menggigit mereka? Pria paruh-baya itu terdiam. Trako melanjutkan, tetapi Tuan Ye berbeda. Dia akan memberi kamu kristal abadi ketika kamu bertemu dengannya. Izinkan aku memberitahu kamu, Tuan Ye memiliki tambang kristal abadi di rumahnya. Pria paruh-baya itu memandang Trako dengan ekspresi tergoda, tambang kristal abadi. Trako berkata dengan serius, ya. Pria paruh-baya itu berkata dengan suara yang serius, apakah kamu yakin keluarganya memiliki tambang kristal abadi? Trako sedikit tidak puas, Tuan Gang, apa yang kamu tanyakan tidak ada artinya. Apakah masuk akal bagi aku untuk berbohong kepada kamu? Pria paruh-baya itu mengerutkan kening sambil berpikir. Aliansi jalan jahat. Dia juga takut dengan kekuatan ini. Trako berkata lagi, aliansi jalan jahat memang tidak sederhana, tapi lalu kenapa? Coba pikirkan, seseorang yang bisa dengan mudah mengambil kristal abadi dan memberikannya, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Biarpun Tuan Ye tidak mengatakannya dengan jelas sekali, tapi aku sudah menebak bahwa dia pasti berasal dari peradaban kosmik tingkat kelima. Terlebih lagi, kali ini kita bukan menghancurkan semua orang di aliansi jalan jahat, kita hanya akan membunuh ketua aula ke-8. Pria paruh-baya itu terdiam. Trako melanjutkan, kamu kenal Pingo, kan? Pria paruh-baya itu sedikit terkejut, Pingo juga berlindung padanya. Trako tersenyum dan berkata, mencari perlindungan. Dia sekarang secara langsung mengakui Tuan Ye sebagai tuannya. Apa? Pria paruh-baya itu bertanya dengan heran, mengakui tuan secara langsung. Trako mengangguk dan berkata dengan serius, "Tu benar." Pria panih beye itu sangat dia tahu bahwa Pingo ini bukanlah manusia, tetapi sebuah senjata. Melihat Tuan Gang tergoda, Trako terus menyerang selagi setrika masih panas. Saudaraku, kekayaan dan kehormatan bisa temukan kali ini. Pria paruh-baya itu masih sedikit khawatir, tapi aliansi jalan jahat itu. Trako langsung melambaikan tangannya dengan jijik di wajahnya, aliansi jalan jahat. Mereka hanyalah ayam dan anjing. Mereka akan dihancurkan dengan lambaian tangan. Bersambung.